Beli wantek namanya itu. Siapkan air di kastrol, ya, lagi mendidih, masukkan wanteknya, sepatu saya direbus. Setelah itu dijemur, jadi hitam. Iya, makanya pulang sekolah itu kaki saya pun ikut hitam. Ya, udah diruru. Kalau di kampung diruru tuh pakai batu di sungai, ya nggak kebeli sabun, diruru aja gitu. Ya karena kita segitu aja udah bersyukur, tidak ada yang namanya keluhan. Saya juga tidak pernah protes sama ibu, kenapa sepatu kita ini kok bikin kaki warna hitam, nggak ada itu. Pokoknya itu udah enjoy aja. Makanya tidak pernah mengeluh, maka tidak pernah terulang. Hati-hati itu. Orang yang mengeluhkan sesuatu sedang menggandakan yang dikeluhkan supaya terjadi berulang-ulang. Ini yang suka mengeluh nih, saya kasih tahu. Mengeluh itu menggandakan sesuatu supaya terjadi berulang-ulang. Jadi kalau pakai sepatu kelinci dikeluhkan, seumur-umur pakai sepatu cap kelinci. Itu like attracts like, itu bahasa modernnya. Yang serupa menarik yang serupa. Hati-hati itu, makanya kata-kata dan pikiran itu menjadi doa. Sehingga realitas hidup tidak berubah karena salah berpikir, salah berkata. Kalau suami itu pelit, jangan pernah dibilang pelit. Kalau suami itu pelit, jangan diceritakan pelitnya pada siapapun. Tambah pelit. Karena kita sendiri yang menariknya. Betul? Awas, hati-hati kalau bicara. Jadi walaupun pelit kepada orang lain, bicarakan aja kebaikannya. Pelitnya jangan dibicarakan. Kalau dibicarakan pelit jadi baik, fitnah. Jadi walaupun dia pelit kan masih ada sisi baiknya, betul nggak? Supaya kita tidak bohong, jangan juga dibilang suami saya luar biasa baik, berehan. Enggak, itu jadi fitnah. Maksud saya kalau dia pelit dan dianggap pelit itu negatif, jangan dibicarakan. Bicarakan saja yang positifnya. Piraku nu halus. Ya. Nah makanya setelah Hamim, ayat berikutnya, wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata. Nah kitab itu bahasa Arab, ya. Bahasa lainnya adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Dan sifat dengan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab sejati itu adalah Allah yang ada dalam diri. Makanya kita disuruh membaca kitab sejati itu. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitab sejatimu dan cukup itu sebagai juru hisabmu. Itu perintah di Quran itu, membaca kitab sejati. Gak ada hurufnya, gak ada kata-katanya, tidak ada tulisannya. Tetapi kalau itu dibaca ada. Bahkan suaranya nyaring. Kalau kita selalu hening mendengarkan suaranya. Cuman suara beliau itu sering terhempas oleh keberisikan pikiran kita sendiri. Makanya belajar supaya pikiran kita tidak berisik. Karena pikiran itu tidak suka saat ini, sukanya besok atau kemarin. Makanya sering berkunjung ke saat ini, pikiran kita menjadi tenang. Itu namanya mindfulness. Bahasa kerennya. Ngerti ya? Banyak yang gak ngerti, cuman gini-gini aja. Mindfulness itu bahasa apa lagi? Jangan-jangan bid'ah. Mindfulness itu artinya ya teknik untuk membuat pikiran tidak lompat-lompat. Sehingga pikiran itu bisa hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Sehingga kita mudah menerima apapun apa adanya. Itu yang disebut dengan berserah diri. Udah kajian kemarin ya? Oke. Jadi bahasa asingnya mindfulness. Itu bahasa psikologi. Jadi Hamim. Apa tadi? Ya. Ha itu dia yang terpuji, dia yang maha mulia. Secara hakikat adalah dia, asal kita. Tetapi dia bisa bermanifestasi. Siapapun manusia yang mau menyatu dengan dia, pasti kebagian haknya. Pakai kebagian mimnya. Mau kebagian? Nyatu sama dia. Gimana caranya?
tidak diberi di sini. Makanya dikatakan wal kitabil mubin. Jadi kitab yang nyata itu yang pertama adalah dia sendiri, yang kedua kitab yang nyata adalah orang-orang yang sudah bisa menyerap sifat-sifat dia, itu juga kitab yang nyata. Jadi sebetulnya para nabi, para rasul itu adalah kitab yang nyata. Disebutnya juga Al-Quran yang berjalan. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Jadi Quran itu sudah bukan tulisan lagi, sudah menjadi akhlak. Beda dengan kita. Baru hafal 2-3 ayat aja, wih sudah luar biasa. Bikin pondok pesantren. Makanya kita itu sekarang ya butuh pengamal. Bukan penghafal saja. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Kamilah yang memberi peringatan. Ayo lihat saya semuanya. Jadi sebetulnya Allah itu sudah bersama dengan kita. Al-Hamid, Al-Majid itu sudah bersama dengan kita. Loh kok kenapa hari ini sifat-sifatnya tidak muncul sebagai sifat diri kita? Karena kita belum mendapatkan berkah. Makanya berkah itu diturunkan pada suatu malam. Malam itu identik dengan kegelapan. Dan kegelapan itu ada kaitannya dengan fisika ruh nanti. Kegelapan biasanya diidentikan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah sementara selama ini kita suka menolak yang tidak kita inginkan, bukan? Padahal yang tidak kita inginkan itu siapa tahu lewat jalan itu kita mencapai kesadaran. Makanya saya sering bicara dengan orang-orang yang kenapa? Bapak Ibu, ini yang udah datang ke rumah saya, kenapa datang sama saya? Ingin belajar kesadaran. Kenapa ingin belajar kesadaran? Karena situasi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu duitnya banyak, sekarang tidak ada lagi. Dulu gagahnya kayak apa, sekarang gagahnya tidak ada lagi. Dan biasanya orang belajar kesadaran kan setelah itu. Makanya ada lagunya. Terang-terang kolentrang, silondok paeh nunutan, tiga brus kana durukan, mesat gobang kabuyutan. Itu lagu ma'rifat itu. Ya, bukan lagu mak repot. Terang-terang kolentrang, terang kolentrang, itu melambangkan perang. Dan kita tuh kan perang. Yang paling berat kan sebetulnya perang kita itu melawan diri kita sendiri. Cuman memang tidak kedengaran terang, kolentrang, tidak terdengar itu. Beda kalau golok dengan golokan terang. Nah itu terdengar. Padahal sebetulnya perang itu terjadi di sini. Terutama perang antara pikiran dan kesadaran. Perang Mahabharata itu terjadi di sini. Perang antara Pandawa dan Kurawa itu terang kolentrang itu. Terjadi di sini loh sebetulnya. Jadi dalam diri kita itu ada fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Fujur dan takwa itu perang setiap saat. Fujur itu melambangkan Kurawa, takwa itu melambangkan Pandawa. Dan diceritakanlah yang menang adalah Pandawa. Kapan Pandawa menang? Setelah Pandawa bertemu dengan saisnya namanya Krishna. Makanya Krishna itu perwujudan dari seorang guru kesadaran. Disebutnya itu guru mursyid. Makanya karena bimbingan Krishna, kemudian seluruh Pandawa mencapai kesadaran. Lalu bisa melumatkan orang-orang yang tidak berkesadaran. Gitu. Nah suka nggak di sini terang kolentrang? Suka. Si londok, nah londok itu adalah bunglon. Bunglon itu adalah si topeng. Bahasa pewayangannya adalah dasa muka. Disebutnya Rahwana.